Ragnananda Ramesbabu keluar sebagai juara Grand Chess Tour Super Betromania Chess Classic tahun 2025 setelah mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave pada babak tie-break. Di game ini, Ragnananda memulai dengan kuda F3. Ini adalah pembukaan reti, pembukaan yang sangat fleksibel, bisa berubah menjadi pembukaan lain. Maxim Vachier-Lagrave mendorong dengan C5, mengontrol petak center. Dijawab C4 dengan ide yang sama. Lalu kuda F6, kemudian kuda C3. Pembukaan ini bertransposisi menjadi pembukaan Inggris. Selanjutnya, Maxim mengembangkan kuda ke petak C6, lalu Ragnananda mendorong pion D4, menantang pertukaran pion. Tantangan diterima, pion makan pion, kuda makan pion, mengajak untuk bertukar kuda. Maxim Vachier-Lagrave memilih mendorong E6, mempersiapkan gajah petak gelapnya untuk berkembang. Kemudian, Pragg mendorong G3, mempersiapkan gajah fianchetto. Di posisi ini, Maxim memainkan main 3 B6, memberikan tekanan pada kuda. Oleh karena itu, Ragnananda menempatkan kudanya di petak B5. Ancaman selanjutnya masuk ke petak D6 untuk melancarkan skak. Maxim Vachier-Lagrave tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, kuda ke petak E5, menjaga petak D6 sekaligus mengancam pion putih. Di posisi ini, Ragnananda memilih untuk memainkan gajah fianchetto, membiarkan kuda makan pion. Akan tetapi, Maxim Vachier-Lagrave tidak makan pion. Di posisi ini, terlebih dahulu dia mengusir kuda, dan kuda kemudian ke petak A4. Ragnananda menyerang balik menteri hitam. Menteri kemudian mundur ke petak D8, lalu kuda yang tadinya terancam menyerang raja. Skak pun terjadi. Gajah kemudian makan kuda, menteri makan gajah. Dengan demikian maka untuk sementara hitam tidak bisa rokade. Maxim Vachier-Lagrave mengambil pion dan menyerang menteri. Olehnya itu, menteri mundur menyerang balik kuda. Tetapi D5, sebuah langkah yang sangat bagus, mempertahankan perwira dan menutup ancaman gajah fianchetto pada diagonal petak terang. Di posisi ini, Ragnananda mendorong B3, mengusir kuda. Merespon hal ini, Maxim Vachier-Lagrave mengembangkan gajah ke petak D7, menyerang kuda putih. Setelah Pragg mengambil kuda, Maxim juga makan kuda. Lalu, menteri mundur menyerang gajah. Akan tetapi, gajah C6. Permainan kemudian berlanjut. Ragnananda langsung rokade mengamankan raja, sedangkan Maxim belum bisa rokade. Oleh karena itu, di posisi ini, Maxim mengajak Pragg untuk bertukar menteri, namun Ragnananda menolak. Dia memilih menteri ke petak C3. Apabila sekarang hitam rokade, maka ada ancaman gajah memberikan pining pada menteri dan juga benteng. Oleh karena itu, di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave mengorbankan pion, menyerang menteri, dan juga membuka serangan kepada gajah fianchetto. Terlebih dahulu, gajah makan gajah, skak, pion makan gajah, lalu menteri makan pion. Dengan pengorbanan pion, maka Maxim Vachier-Lagrave akhirnya berhasil mengamankan rajanya. Tidak ada ancaman gajah untuk menyerang menteri dan benteng seperti terlihat sebelumnya. Sampai pada posisi ini, secara material, kedua pemain seimbang. Struktur pion pun sama-sama tidak begitu bagus. Namun, Ragnananda punya gajah, sedangkan Maxim hanya punya kuda. Di posisi ini, Ragnananda kemudian membawa gajahnya ke petak G5, memberikan tekanan pada kuda. Pion kemudian mengusir menteri dan
gajah makan kuda. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave terpaksa mengambil gajah dengan pion. Dengan demikian maka struktur pionnya mengalami kerusakan. Dan yang paling penting adalah rajanya menjadi terekspos. Pragnananda langsung menggunakan kesempatan untuk menyerang raja. Raja sembunyi ke petak H8, tetapi setelah itu Pragnananda menempatkan benteng A di petak B1, menguasai lajur terbuka. Maxim Vachier-Lagrave juga menempatkan bentengnya ke petak D8, mengincar baris kedua. Pragnananda kemudian menempatkan benteng di petak B2, persiapan menyusun benteng sekaligus menjaga petak D2 dari invasi benteng hitam. Hal ini direspon dengan tantangan pertukaran benteng. Pragnananda lanjut menyusun benteng. Namun, Maxim Vachier-Lagrave ternyata punya balasan. Benteng D1 memaksakan pertukaran benteng. Setelah itu, benteng makan benteng. Dan Maxim Vachier-Lagrave berhasil menempatkan bentengnya pada baris kedua. Secara posisional, posisi ini masih seimbang. Siapa yang pertama berbuat kesalahan, maka dialah yang akan kalah. Pragnananda memanfaatkan lajur G yang telah terbuka. Oleh karena itu, dia mendorong H4, memberikan ancaman yang cukup berbahaya pada pertahanan hitam. Maxim langsung menyerang menteri, dan menteri geser ke petak F4. Kemudian, Maxim Vachier-Lagrave mencoba untuk mengaktifkan raja ke petak G7. Namun kemudian, Pragnananda mendorong E4, bermaksud untuk menukar pion. Pertukaran pion terjadi, dan menteri terlebih dahulu melakukan skak. Setelah raja mundur, barulah menteri makan pion. Sebuah langkah yang sangat baik dari Pragnananda. Dengan tempo skak, maka raja mundur ke tempat yang tidak menguntungkan. Dan setelah menteri makan pion, maka menteri berada pada posisi yang begitu aktif. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa putih hanya sedikit unggul. Maxim Vachier-Lagrave kemudian memainkan menteri F6, memberikan ancaman skakmat. Untungnya, Pragnananda punya balasan menteri E3, menjaga pion F2 sekaligus mengancam pion C. Maxim Vachier-Lagrave mengambil pion dan Prag juga makan pion. Setelah itu, raja coba naik ke petak G7, kemudian menteri mundur E3, bersiap untuk mendorong pion bebas. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave memainkan benteng C2, mencegah laju pion bebas. Pragnananda menggunakan kesempatan ini untuk menjaga pionnya, sekaligus mempersiapkan benteng untuk menyerang raja. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave memainkan langkah profilaksis H5, mencegah benteng untuk menyerang raja. Namun ternyata Pragnananda punya langkah bagus lainnya, raja ke petak G2, mengamankan raja dari serangan pada baris belakang. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave akhirnya terjatuh dalam kesalahan. Dia mendorong pion ke petak A5. Langkah ini membiarkan Pragnananda untuk menyerang menterinya. Setelah itu, blunder fatal dibuat oleh Maxim Vachier-Lagrave. Dia berniat untuk mengadu menteri, namun ternyata Prag punya balasan yang sangat powerful, menteri A7. Maxim Vachier-Lagrave langsung menyerah karena langkah ini. Pion ini betul-betul sudah tidak bisa dilindungi. Langkah terbaik untuk hitam adalah menteri mundur untuk menjaga pion, di mana benteng tentu saja akan menghantam menteri. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan mendorong pion A4, maka menteri makan pion, skak. Setelah raja ke petak H6, ada balasan menteri makan pion, skak kembali terjadi.
Kalaupun raja ke petak G7, maka benteng melancarkan skak dan skakmat perlaka berikutnya.